Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat anugerah yang dikasihi Tuhan. Masih dalam situasi ibadah yang dilaksanakan di rumah masing-masing, mari kita memperhatikan warta majelis seperti berikut ini. Warta yang pertama, kebaktian umum Minggu tanggal 31 Mei 2020 diumumkan kepada jemaat bahwa kebaktian umum tanggal 31 Mei 2020 akan dilayani secara online oleh Sinode GKI dengan jam ibadah seperti biasa, yaitu kebaktian umum 1 pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, kebaktian umum 2 pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan kebaktian sekolah minggu diadakan seperti biasa pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Warta yang kedua tentang tuntunan mengikuti ibadah streaming. Yang pertama, berpakaian rapi dan sopan. Yang kedua, ibadah streaming ini bukan menonton, tetapi jemaat terlibat dalam ibadah sesuai arahan liturgos. Berikutnya, jemaat ikut duduk, berdiri, menyanyi, berdoa, mendengarkan khotbah, dan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kemudian, persembahan dilakukan dengan cara dimasukkan amplop, disimpan, dan dipersembahkan pada saat kita kembali beribadah di gereja, atau dapat ditransfer ke rekening BCA Solo 2 785 047 6050 atas nama GKI Anugerah. Warta yang ketiga tentang gerakan doa setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudari diharapkan dapat mengikuti gerakan doa setiap hari di rumah masing-masing pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dengan bahan renungan dan pokok doa yang dibagikan setiap hari di grup WA keluarga GKI Anugerah. Warta yang keempat tentang persembahan. Diumumkan kepada jemaat bahwa warta persembahan umum maupun persembahan iman dan persembahan operasional untuk PAUD Pelangi Kasih Pulang Pisau ditempel di papan pengumuman depan ruang BB. Jika ada penulisan yang salah, mohon memberitahu kepada majelis. Warta yang kelima yaitu jemaat yang berulang tahun. Pada minggu ini ada 5 orang jemaat yang berulang tahun. Yang pertama, Ibu Yohana Watiatun yang berulang tahun pada tanggal 20 Mei 2020. Yang kedua, Saudara Timotius Allen Gunawan pada tanggal 23 Mei 2020. Yang ketiga, Ibu Hermin Wirastuti dan Ibu Anis Romdani berulang tahun pada tanggal 24 Mei 2020. Dan yang terakhir, Bapak Yohanes Indra Gunawan berulang tahun pada tanggal 24 Mei 2020. Hamba Tuhan, majelis, dan segenap jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta gereja pada pagi hari ini. Jemaat dipersilahkan untuk mempersiapkan hati memasuki ibadah pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah bersama-sama. Sekalipun kita tidak bisa beribadah di dalam gereja, tetapi kita bersyukur Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk beribadah secara online. Mari sebelum kita beribadah kepada Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengambil waktu teduh. Kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan.
disembah, ditinggikan, dimuliakan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, merebaknya pandemi COVID-19 membuat kita menyadari betapa terbatasnya kita sebagai manusia. Hanya Tuhanlah yang dapat kita andalkan. Hanya Dia yang memberi kita pengharapan kekal. Persoalan terbesar dalam hidup manusia bukanlah uang, bukan pula sakit penyakit, melainkan dosa. Dan Allah telah menyelesaikan persoalan terbesar itu ketika Ia menyerahkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita, seperti Mazmur 100 ayat yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita muliakan Dia, Allah yang kasih-Nya sungguh besar, Allah yang maha mulia, Dia yang patut dipuji, diagungkan, ditinggikan. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Dia rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya. Dapat penebusan mulia baginya, darah anaknya jadi penebusan. Itu janjinya bagi yang percaya, dan dosaku betapapun besarnya, Dia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya. Dapat penebusan mulia baginya. Dia mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Yang mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya, ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya. Dapat penebusan mulia baginya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya. Dapat penebusan mulia baginya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
ibadah kita mulai dengan sebuah pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang setia memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan masih berkemurahan bagi setiap kami. Bapa di surga, kami datang dengan hati yang siap untuk dievaluasi oleh Tuhan. Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau secara langsung ataupun tidak langsung kami menyakiti hati sesama kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau perkataan kami tajam. Ampuni kami Tuhan untuk cara berpikir kami, cara bersikap kami kepada sesama kami, sehingga itu menyakiti hati sesama kami. Tuhan, ampuni kami. Kami juga mohon ampun jikalau kami susah sekali atau sukar sekali memaafkan sesama kami yang telah menyakiti hati kami. Tuhan, ampuni kami. Kami juga mohon ampun kepada Tuhan jikalau di dalam menjalani hidup hari lepas hari kami sering sekali bersungut-sungut, kami sering sekali tidak bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup keluarga kami. Tuhan, ampuni kami. Bapa, kami bersyukur Tuhan masih berkemurahan. Engkau masih menerima kami dengan panjang sabar. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berita anugerah terambil di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, sungguh benar seperti berita anugerah yang tadi kita dengarkan. Hanya Allah saja yang dapat memulihkan keadaan yang saat ini sedang kita alami. Di tengah situasi yang seperti ini, seringkali muncul pertanyaan, jika Allah itu berkuasa dan baik, mengapa ada banyak penderitaan? Ada banyak kepedihan, kepiluan. Mengapa harus ada pandemi COVID-19 seperti sekarang ini? Jawaban yang mungkin ada salah satunya, Allah itu baik. Namun sesungguhnya Dia tidak berkuasa. Atau jawaban yang kedua, Allah itu penuh kuasa, tetapi tidak baik. Tentu saja kedua pandangan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab mengajarkan kita bahwa Allah itu penuh kuasa dan Allah itu baik. Allah memelihara makhluk ciptaannya dalam kehidupan yang Ia kendalikan, yang Ia pimpin, dan yang Ia atur. Segala kejadian, keadaan yang Dia izinkan kita alami, selalu dengan maksud
agar pada akhirnya kita dapat memuliakan Dia. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, termasuk virus corona, yang luput dari kepedulian dan kuasa Allah. Semua yang ada di jagat raya ini berada di dalam pengamatannya. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan yang dapat kita lakukan di tengah pandemi sekarang ini adalah mendekat kepada Allah. Sebab hanya Dialah penolong kita yang akan membimbing langkah kita, menanggung beban kita sampai kita tiba di surga kelak. Lebih dekat padamu. Dosaku terlepaslah, hati senang tak susah, bila kau memimpin langkahku, lebih dekat padamu, indah tiada bandingnya. Dekat padamu, oh Tuhan, mohon kau sertaku. Dalam jeratan dunia, siapakah yang akan menolongku kalau bukan Engkau, ya Allah? Dalam jeratan dunia, siapa yang menolongku dan mau tanggung bebanku? Oh Tuhan, hanya Kau Tuhanku, lebih dekat padamu, indah tiada bandingnya. Padamu, oh Tuhan, mohon kau sertaku. Jiwa kami yang lemah ini ya Tuhan, pimpinlah sampai ke surga kelak. Jiwaku pun lemahlah, lamalah hidupku, Tuhan pimpin hidupku hingga sampai surga kelak. Lebih dekat padamu, lebih dekat padamu, indah tiada bandingnya. Makin dekat padamu, oh Tuhan, mohon kau sertaku. Oh Tuhan, mohon kau sertaku. Allah berdaulat atas segala sesuatu, termasuk hal kecil yang kita anggap sepele. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari perhatian Allah. Dalam suasana keprihatinan seperti sekarang ini, menyadari bahwa Allah berdaulat menjadi penting karena membuat kita bisa merasa tenang dan membuat kita berserah diri. Dengan mendengar suara Tuhan, kita menjadi tahu apa yang Ia kehendaki untuk kita lakukan. Dengan merenungkan firman-Nya, kita akan dipimpin untuk melakukan kehendak-Nya. Saat ini kita akan menyiapkan hati
untuk mendengarkan uraian firman Tuhan yang akan disampaikan Evangelis Revolin. Mari kita mohon kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk peka terhadap kehendak Tuhan, untuk memahami apa yang Dia inginkan untuk kita lakukan. Mari kita siapkan hati kita. Kita pujikan, ku ingin mendengar suaramu. Ku ingin mendengar suaramu, Tuhanku. Ku ingin mendengar suaramu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencanamu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku, dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu, Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami ingin mendengar suaramu, ya Tuhan. Ku ingin mendengar suara-Mu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku, dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu, Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku serahkan hidupku. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku, dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu, Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita bersama-sama berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami datang dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih berbelas kasihan bagi setiap kami. Rasa belas kasihan Tuhan itu terwujud di dalam keluarga kami. Kami boleh melakukan kegiatan ini dan itu, dan terlebih itu pula kami dapat beribadah dan akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kiranya Allah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengikuti perenungan firman Tuhan. Bahkan kami diberikan kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan jam ini ke dalam tangan-Mu. Mohon pertolongan-Mu saja. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan yang beribadah di seluruh Indonesia, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 21 ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Saya akan membacakan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian memperhatikan. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang dua orang anak.
Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata, "Demikian juga." Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran padamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihat, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan pagi kita adalah perumpamaan tentang 2 orang anak. Jikalau kita membaca keseluruhan Injil Matius, hampir kita bisa temukan di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada pemimpin-pemimpin Yahudi. Salah satu bagian itu adalah ketika Yesus menceritakan perumpamaan tentang 2 orang anak. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan pada waktu itu, sebelum Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang 2 orang anak, para imam kepala, ahli Taurat, tua-tua bangsa Yahudi sangat jengkel sekali. Sangat marah kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena pada waktu itu mereka melihat Tuhan Yesus mengusir para pedagang di halaman bait Allah. Dan bukan hanya itu saja, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka melihat Yesus menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang timpang, dan Yesus mengajar di bait Allah. Dan pada waktu itu banyak orang takjub mendengar pengajaran Yesus dan melihat apa yang Yesus lakukan. Sehingga mereka memuji Tuhan Yesus dengan berkata, "Hosana bagi anak Daud." Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sela-sela Yesus mengajar di bait Allah, para imam kepala dan tua-tua Yahudi bertanya kepada Yesus, demikian, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu?" Bapak, Ibu bisa melihat perdebatan ini di dalam ayat 23 sampai ayat 27. Nah, setelah itu, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu Yesus melontarkan perumpamaan tentang 2 orang anak. Pada waktu Yesus melontarkan perumpamaan 2 orang anak ini kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi atau pemimpin Yahudi pada waktu itu, mereka tidak perlu berpikir keras apa maksud Yesus tentang perumpamaan itu. Tidak perlu. Mengapa? Karena Yesus memberikan langsung arti dari perumpamaan itu. Nah, kalau kita memperhatikan ayat Alkitab kita, artinya dari perumpamaan tersebut kita bisa dapat di ayat 31 dan 32. Saya mengambil 2 poin dan meringkasnya demikian. Makna dari perumpamaan Yesus tersebut. Yang pertama, diterimanya orang berdosa di dalam kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang berdosa dalam teks ini terwujud di dalam diri pemungut cukai dan perempuan sundal. Mereka menyesal, mereka bertobat dan percaya kepada Yesus. Dan karena itu mereka masuk di dalam kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini sebenarnya sudah disampaikan Tuhan di dalam perjanjian lama. Tepatnya di dalam Yehezkiel 18 ayat 21 sampai 24. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. "Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati.
Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Jadi orang fasik atau dalam teks ini juga pemungut cukai, perempuan sundal, ketika mereka menyesali apa yang mereka lakukan dan bertobat serta percaya kepada Tuhan Yesus, mereka masuk di dalam kerajaan Allah. Dan seharusnya para pemimpin Yahudi pada waktu itu tahu akan hal ini. Ini arti yang pertama. Lalu arti yang kedua dari perumpamaan ini, yakni pemimpin agama atau yang berkecimpung di dalam kegiatan agamawi, yang tahu banyak tentang firman Tuhan, tidak percaya, maka ia tidak akan masuk di dalam kerajaan Allah. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah dua hal yang Yesus ingin sampaikan pada waktu itu kepada para pemimpin agama Yahudi. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mengetahui apa arti perumpamaan ini, mari kita mengaitkan arti tersebut kepada para pendengar di zaman Yesus pada waktu itu dan para jemaat Tuhan di abad pertama. Dan setelah itu kita akan mengaitkan pada masa kini, yakni kita jemaat Tuhan. Yang pertama, apa artinya bagi mereka yang mendengar perumpamaan ini pada zaman Yesus dan bagi para pendengar Injil di abad pertama? Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu bahkan sampai Injil Matius ditulis sekitar tahun 70 Masehi, para pemimpin Yahudi mulai mengkonsolidasi sebanyak mungkin pengaruh yuridis dan teologis terhadap masyarakat Yahudi pada waktu itu, terutama di daerah Suria, Palestina. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika para pemimpin itu berkata tidak ada tempat bagi mereka pemungut cukai dan perempuan sundal, itu menjadi sebuah peraturan yang baku dan mempengaruhi cara pandang masyarakat Yahudi terhadap pemungut cukai dan perempuan sundal. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh pemimpin Yahudi pada waktu itu adalah sebuah tindakan yang mereduksi kasih Allah kepada orang-orang berdosa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemungut cukai dan perempuan sundal sudah dicap sebagai orang-orang yang tidak akan diterima di bait Allah. Mereka disingkirkan dari lingkungan sosial mereka. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak heran jikalau di pikiran mereka terbesit sebuah pertanyaan. Apakah saya masih diterima oleh Tuhan di dalam segala keberdosaan saya? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal itu juga tidak menutup kemungkinan ketika mereka bertobat, mereka berbalik dari cara hidup mereka yang lama, cap itu masih melekat kepada diri mereka. Karena pengaruh pemimpin Yahudi pada waktu itu sangat kuat sekali. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika perumpamaan ini disampaikan oleh Tuhan, apa maksudnya kepada orang-orang yang mendengar di zaman Yesus dan pada abad pertama? Maksudnya adalah Tuhan Yesus memberikan pengharapan bagi mereka yang berdosa, termasuk pemungut cukai dan perempuan sundal. Mereka menerima Injil, mereka percaya, bertobat, mereka akan diterima di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka masuk di dalam kerajaan Allah, mereka akan menikmati berkat-berkat surgawi. Mereka akan diterima oleh Tuhan di dalam tangannya yang penuh dengan belas kasihan. Ini yang pertama, apa artinya bagi mereka yang mendengar di zaman Yesus dan bagi para pendengar di abad pertama. Lalu yang kedua, apa artinya bagi setiap kita? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang pengarang dari Amerika Serikat bernama Julia Ward Howe dikenang terutama karena puisinya berjudul Battle Hymn of the Republic.
atau himne pertempuran bagi Republik. Menurut putrinya, Julia pernah mengundang kawannya, senator Amerika Serikat bernama Charles Sumner, untuk menemui seorang aktor muda yang sedang naik daun. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kawannya itu menolak undangan dari Julia. Ia berkata kepada Julia, "Buat apa saya menemuinya? Buat apa saya menemuinya? Tak ada gunanya saya memperhatikan orang lain." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sepulang dari pertemuan itu Julia langsung menuliskan pengalaman dengan temannya di buku hariannya. Dan satu kalimat yang sangat menyentuh. Demikian katanya, "Syukurlah kepada Allah yang Maha Kuasa, tidak seperti kawan saya. Tuhan, Dia masih memperhatikan manusia, terkhusus anak-anaknya." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita melihat hidup kita di masa-masa yang lampau, saya yakin dan percaya setiap kita punya tinta merah ataupun kegagalan di dalam hidup kita. Kita mungkin berkata kepada Tuhan pada waktu itu, atau mungkin pada waktu sekarang, "Tuhan, saya terlalu berdosa. Tuhan, saya terlalu kotor." Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan memberikan sebuah pengharapan. Barang siapa yang percaya, yang bertobat, ia akan diterima di dalam belas kasihan Allah. Ia akan diterima di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin di antara kita berkata, "Saya gagal dalam mendidik anggota keluarga saya. Saya gagal dalam memberikan teladan kepada anak-anak saya. Saya gagal dalam menggunakan hidup ini untuk melayani Tuhan. Saya gagal dalam menggunakan kesempatan di mana Tuhan berikan saya pelayanan. Saya gagal ini dan itu." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Tuhan berkata melalui firman-Nya, ada pengharapan bagi mereka yang bertobat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menerima setiap kita di dalam segala keberdosaan kita. Tuhan menerima kita. Maka dari itu, datanglah kepadanya. Mohon ampun kepadanya. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa penerapan yang bisa kita ambil dari perumpamaan ini? Mari kita merenung sebentar melalui pertanyaan yang saya ucapkan ini. Apakah sikap kita seperti imam-imam kepala, ahli Taurat, tua-tua bangsa Yahudi di dalam bait Allah ketika mendengar firman Tuhan? Apakah demikian? Segitu kerasnya kah? Yang kedua, Bapak Ibu, apakah sikap kita seperti imam-imam kepala, ahli Taurat, tua-tua bangsa Yahudi di dalam bait Allah ketika orang lain diberkati? Apakah kita seperti itu? Ketika kita melihat orang lain diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penerapan yang terakhir. Kita harus berhati-hati terhadap ucapan kita kepada orang lain. Apalagi kalau kita sudah mencap buruk orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau Tuhan sudah menerima orang yang kita cap buruk itu, lalu mengapa kita tidak menerima dia? Jikalau Tuhan sudah mengampuni dia, menerima dia dengan penuh belas kasihan, mengapa kita tidak menerima dia? Apakah kita lebih baik dari Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus hati-hati mencap orang, apalagi cap itu buruk. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali bahwa saat ini kita ada sebagaimana kita ada karena kemurahan Tuhan. Di dalam segala keberdosaan kita, Tuhan masih memberikan pengharapan, yakni pengampunan dan kekuatan untuk terus bertumbuh dalam mengasihi Tuhan. Jikalau di antara kita masih ada yang bergumul di dalam keberdosaannya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk datang kepada Yesus. Yesus membuka tangannya, siap untuk memberikan pengampunan bagi mereka yang mengakui segala dosa dan pelanggarannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus akan memulihkan kita, menerima kita walau dunia tidak menerima kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin.
Mari sama-sama kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa di surga, siapakah kami sehingga Engkau mengindahkan kami? Kami adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang jelas menyakiti hati Tuhan. Orang-orang yang punya tinta merah, kegagalan di dalam menjalani hidup di hari-hari belakangan ini. Namun Tuhan masih berkemurahan, masih panjang sabar, masih mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ketika kami datang kepada Tuhan, Tuhan menerima kami. Kami berdoa untuk hidup selanjutnya. Mohon pimpinan dan kekuatan Tuhan, supaya kami dapat hidup berkenan di hati Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Selaras dengan gereja di segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Majelis GKIM Anugerah. Kepada Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu penat, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau dalam laut mati.
pulang. Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku di ngarai atau dalam laut mendru. Ku tak gentar, dia tak ingkar. Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku di ngarai atau dalam laut mendru. Ku tak gentar, dia tak ingkar. Bapa surgawi memeliharaku. Ku tak gentar, dia tak ingkar. Bapa surgawi memeliharaku. Saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaannya dalam hidup kita. Ada dua pilihan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara dapat memasukkan uang persembahan ke dalam amplop, lalu menyimpannya dan dapat mempersembahkannya ketika nanti kita sudah bisa lagi beribadah di gereja. Pilihan yang kedua adalah dengan mentransfer ke rekening GKIM Anugerah dengan nomor rekening yang tertera pada layar. Mari untuk mengiringi persembahan kita akan pujikan seperti Bapa sayang anaknya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita persembahkan persembahan kita di hadapan Tuhan.
Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk kasih dan setiamu dalam hidup kami, atas penyertaan dan pemeliharaanmu sampai dengan hari ini. Saat ini kami membawa persembahan kami ke hadapanmu ya Tuhan. Terimalah dan sucikanlah, agar persembahan ini bisa dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saat ini kita akan berdoa syafaat. Ada satu pokok doa yang akan kita naikkan. Peraturan pemerintah dalam hari-hari terakhir ini dinilai oleh para pengamat tidak konsisten, sehingga terjadi perubahan keadaan yang sangat cepat di tengah masyarakat. Marilah kita berdoa agar Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada Presiden beserta jajarannya, agar dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan efektif untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Mari kita bersama-sama berdoa, mendoakan pokok doa ini. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami hendak berseru kepadamu, memohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemi COVID-19. Oh Tuhan, jika kami melihat kebijakan-kebijakan pemerintah yang ditetapkan akhir-akhir ini, kami menjadi khawatir ya Tuhan. Karena peraturan-peraturan yang tidak konsisten dan pelaksanaannya yang tidak maksimal. Hal itu telah membuat terjadinya perubahan keadaan di tengah-tengah masyarakat kami. Banyak orang sudah tidak mempedulikan lagi himbauan protokol kesehatan. Tak lagi peduli untuk tetap tinggal di rumah, ibadah di rumah, dan menunda bepergian, dan tidak lagi mentaati larangan mudik. Yang ada sekarang ini ya Tuhan, banyak dari masyarakat kami yang seolah-olah tak lagi peduli dengan resiko besar penularan COVID-19 dan terbentuknya klaster baru. Oh Tuhan, kami berseru kepadamu, memohon kiranya Engkau menolong Presiden dan jajarannya, agar mereka diberi hikmat kebijaksanaan dalam membuat keputusan-keputusan terkait pandemi ini, sehingga negara kami dapat memutus penyebaran virus ini dengan lebih cepat. Tolonglah pemerintahan bangsa kami ya Tuhan, dalam menjalankan peraturan yang ada, agar dapat dilakukan secara efektif dan konsisten. Ada kesinambungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian satu dan yang lainnya. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Demikianlah seru doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Amin. Doksologi. Puji Allah, sumber berkat, pujilah Dia semua ciptaannya. Pujilah Dia, malaikat surga, puji Bapa, Putra, Roh Kudus. Puji Allah, sumber pujilah Dia semua ciptaannya. Pujilah Dia, malaikat surga, puji Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memulai hari depan dengan penuh sukacita. Dan marilah kita terus memohon pertolongan Tuhan, agar hidup kita menjadi hidup yang berkenan di hati Tuhan. Dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Silakan saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita.